Selamat datang di paparan ini. Pernah nggak sih Anda ngerasa capek banget cuma gara-gara mikir? Ya, sekedar mikir. Hari ini kita bakal ngambil sebuah perjalanan filosofis yang sangat personal ke dalam salah satu beban terberat yang harus ditanggung oleh makhluk bersadar seperti kita, yaitu terjebak di antara fakta-fakta sains yang dingin dan kebutuhan batin kita yang mendalam akan makna spiritual. Ini adalah eksplorasi tentang dari mana sebenarnya kita berasal dan kenapa sih nyari tahu soal itu seringkali bikin kita lelah secara emosional. Oke, mari kita langsung masuk aja. Kita mulai dari perasaan cemas atau existential dread yang mungkin sering banget ngehantui kita. Apalagi ketika kita mulai mempertanyakan keyakinan-keyakinan kuno yang kita warisi di tengah dunia sekular yang serba logis dan mekanis saat ini. Nalar kita inilah yang bikin kita bisa membelah atom dan memetakan DNA sampai detail banget. Tapi di saat yang sama, nalar itu jugalah yang sering nyabut akar ketenangan batin kita sampai ke dasar. Nah, untuk paham kenapa kita sering merasa cemas soal eksistensi ini, kita harus mundur sedikit. Kita perlu lihat gimana manusia zaman dulu dan sains di era modern memandang satu hal yang persis sama, yaitu penciptaan kita sendiri, tapi lewat dua lensa yang benar-benar beda. Kalau kita perhatiin, ada benturan yang kelihatan jelas banget. Di satu sisi, sains ngelihat bahan baku kita tuh dari atom, karbon, dan proses evolusi jutaan tahun yang ujung-ujungnya ngebentuk Homo sapiens. Tapi di sisi lain, teks-teks kuno, dari Mesopotamia sampai mitologi lokal kita, bilang kalau kita ini dibentuk dari debu, dari tanah liat, terus dikasih napas ilahi buat jadi manusia yang punya tanggung jawab moral. Ini kayak dua dunia yang ngomong pakai bahasa yang beda banget kan? Terus Anda mungkin mikir, kenapa harus tanah liat sih? Gini, orang zaman dulu pakai simbol tanah liat bukan karena mereka nggak ngerti sains, sama sekali bukan. Mereka itu masyarakat agraris. Buat mereka, tanah liat itu material yang paling gampang dibentuk sehari-hari. Plus, mereka ngelihat sendiri realitas di depan mata. Kalau ada yang mati, tubuhnya membusuk dan balik jadi tanah. Logikanya simpel aja. Kalau akhirnya balik jadi tanah, awalnya pasti dari tanah dong. Makanya kekuatan pencipta sering dibayangin kayak seorang pengrajin tembikar kosmis yang luar biasa. Nah, sekarang kita geser ke kacamata sains modern. Sains dengan jelas nunjukin kalau Homo sapiens itu berevolusi di level populasi, bukan dari sepasang individu yang tiba-tiba muncul dari ketiadaan. Konsep kayak Hawa mitokondria atau Adam kromosom Y di genetika itu sering disalahpahamin. Mereka itu bukan sepasang manusia pertama secara harfiah. Mereka cuma garis keturunan terkecil yang kebetulan survive dari kolam gen populasi selama ratusan ribu tahun. Penemuan ini pastinya langsung ngeruntuhin cara baca yang terlalu kaku dan harfiah terhadap teks-teks kuno kita. Ini ngebawa kita ke pertanyaan penting. Kenapa sih pandangan sains dan teks agama ini sering banget tabrakan sampai bikin ribut? Sebenarnya, masalah utamanya ada di sini. Teks-teks purba itu emang dari awal nggak pernah dirancang buat ngejelasin biologi evolusioner. Kuncinya ada di satu kata ini, fenomenologi. Jadi gini, agama dan mitos itu pakai pendekatan fenomenologis. Mereka mencoba ngejawab pertanyaan, kenapa kita ada di alam semesta ini? Dan siapa kita sebenarnya? Fokusnya ke makna dan pengalaman kita sebagai manusia, kayak rasa duka atau pengalaman takjub ngelihat hamparan bintang di langit. Sementara sains itu pakai pendekatan empiris murni buat ngejawab bagaimana mekanisme alam ini bekerja secara fisik. Jadi, inti masalahnya gini. Kalau kita maksa nyari penjelasan mekanisme genetika di dalam teks agama kuno, itu tuh sebuah kesalahan kategori yang fatal. Ibaratnya, Anda ngeritik habis-habisan sebuah buku puisi gara-gara penulisnya nggak masukin rumus matematika. Nggak nyambung kan? Ketika sains mereduksi kita jadi sekedar kode genetik dan fisik, agama ngangkat kita jadi agen moral dengan fungsi eksistensial. Nyampur aduk dua hal ini cuma bakal bikin perdebatan yang nggak ada ujungnya. Biar gampang bayanginnya, coba pikirin lukisan Mona Lisa. Seorang ahli kimia bisa aja ngebongkar komposisi pigmen cat minyaknya dan ngitung tingkat degradasi atomnya sampai akurat banget. Tapi seorang kritikus seni, dia bakal ngelihat senyuman misteriusnya dan emosi indah di balik lukisan itu. Pertanyaannya, apakah penjelasan si ahli kimia ngebatalin keindahan emosinya? Enggak kan? Anda juga nggak bakal ke museum terus ngajah ribut lukisannya soal susunan kimianya. Sains dan makna spiritual itu beroperasi di wilayah yang beda. Dan dua-duanya bisa benar tanpa harus saling ngejatohin. Tapi ya, mari kita jujur aja. Ngomong kalau sains dan agama bisa jalan bareng itu gampang banget di mulut. Prakteknya, nyari jalan tengah seringkali ngebawa kita ke krisis eksistensial yang beneran bikin pusing dan menyakitkan. Sains murni kadang kerasa terlalu dingin dan kosong. Sementara dogma kaku yang dipaksain juga kerasa mengkhianati nalar intelektual kita. Terus, kita harus gimana?
Makanya muncul satu pertanyaan yang mungkin paling kerasa relevan buat kita sekarang. Bisakah Anda tetap beriman sambil ngeraguin teks-teks yang jadi fondasinya? Disonansi ini tuh nyata banget. Waktu kita di lab atau di tempat kerja, kita mikir super empiris. Tapi pas lagi krisis atau pas lagi nggak bisa tidur jam 3 pagi, kita putus asa nyari makna spiritual. Rasanya capek banget harus terus-terusan bermanuver bawa pengetahuan yang setengah-setengah ini. Ada satu teolog, namanya Paul Tillich, yang nangkep perasaan ini dengan pas banget. Dia bilang, keraguan itu bukanlah kebalikan dari iman. Justru keraguan itu adalah elemen dari iman. Coba kita resapi ini. Kita harus mulai ngerubah mindset kita. Ngeraguin detail-detail historis dari teks kuno, itu bukan berarti Anda gagal secara spiritual. Itu justru tanda kejujuran intelektual. Kalau otak Anda nolak nelen dogma mentah-mentah, itu artinya iman Anda lagi hidup. Musuh sejati iman itu bukan keraguan, tapi apatis, rasa nggak peduli sama sekali. Terus ada filsuf eksistensialis Jean-Paul Sartre yang pernah nulis kalau manusia itu dikutuk untuk bebas. Ini ngegambarin tragedi dari nalar kita dengan sangat luar biasa. Intelektual kita ini emang anugerah karena ngebebasin kita dari insting hewan, tapi di saat yang sama, ini kayak kutukan. Kenapa? Karena kita dibebani tanggung jawab yang nyeremin banget buat nyari dan nyiptain makna hidup kita sendiri di tengah alam semesta yang kadang kelihatan absurd. Ketidaktahuan mungkin adalah kebahagiaan, tapi surga ketidaktahuan itu udah runtuh buat mereka yang berani mikir. Nah, kalau kondisinya kayak gini, gimana caranya kita bisa survive? Gimana caranya kita ngelewatin disonansi kognitif yang terus-terusan ini tanpa kehilangan kewarasan kita dan pastinya tanpa kehilangan kemanusiaan atau spiritualitas kita di dunia yang modern ini? Jawabannya ada pada pergeseran menuju apa yang disebut iman yang teruji. Di zaman sekarang, milih buat percaya itu bukan lagi soal kepatuhan buta. Ini justru sebuah keputusan sadar, semacam pemberontakan kultural ngelawan reduksionisme sains materialis. Kita ngakuin kok kalau ada kontradiksi historis, tapi kita tetap ngejadiin nilai-nilai spiritual itu sebagai jangkar eksistensial kita. Rasa nggak nyaman di kepala kita itu, terima aja. Itu tanda kalau kapasitas kognitif dan jiwa kita itu lagi bertumbuh. Coba kita lihat strategi yang lebih praktis. Dalam sains, kita kenal yang namanya hipotesis kerja. Nah, di kehidupan sehari-hari, kita sangat manusiawi dan bahkan perlu untuk ngadopsi yang namanya fiksi yang berguna. Sebuah kesimpulan sementara yang kita pegang biar kita bisa tidur nyenyak di malam hari dan bangun besoknya jadi manusia yang fungsional, waras, dan penuh kasih. Kita nggak harus punya jawaban mutlak dan 100% tuntas hari ini juga kok. Di persimpangan ini, Anda selalu punya pilihan. Pertama, kepastian buta. Ini nyaman banget, balik lagi ke dogma kaku, pura-pura sains nggak ada dan hidup tenang dalam bubble. Tapi kan nggak jujur. Pilihan kedua, skeptisisme yang berkomitmen. Ya, emang capek secara emosional, kita terus nanya, kerasa berdiri sendirian. Tapi percaya deh, ini adalah jalur yang paling otentik dan jujur. Berani hidup dengan hipotesis kerja, di jalur ini tuh adalah tanda kedewasaan emosional yang mendalam. Sama sekali bukan kelemahan. Penyair Rainer Maria Rilke pernah ngasih nasihat yang indah banget buat situasi kita ini. Dia bilang, bersabarlah dengan apapun yang belum terpecahkan di hatimu, dan cobalah untuk mencintai pertanyaan-pertanyaan itu sendiri. Ini dalam banget. Kita harus berhenti maksa minta jawaban yang absolut, entah dari lab science atau dari agama. Kebenaran itu ruang yang luas, bukan sesuatu yang kaku. Kita perlu belajar duduk tenang di tengah misteri itu dan mencintai pertanyaannya, tanpa harus maksain jawaban yang mungkin emang belum ada. Jadi, saya mau ninggalin satu pemikiran penutup buat Anda. Mungkin tindakan iman yang paling murni dan paling agung di zaman modern ini bukanlah punya kepastian tanpa celah. Mungkin, iman tertinggi hari ini adalah kemampuan Anda untuk memikul beban kecerdasan Anda sendiri, nanggung semua keraguan itu, tapi tetap ngejalaninya dengan penuh keanggunan, kejujuran, dan kemanusiaan. Gimana? Apakah Anda siap ngelepasin kepastian mutlak dan hidup berani di dalam pertanyaan-pertanyaan itu? Teruslah bertanya, dan temukan makna Anda di sana.